Ya pemirsa, kita masih membahas mengenai sidang Basuki Cahayapurnama. Hari ini adalah sidang ke-14 yang menghadirkan 4 saksi. Dan kita kembali lagi bersama Bang Nick dan juga Bang Irfan. Tadi keterangan dari rekan kita Retno Ayun mengatakan setelah tadi ada juri saksi dari Ketua Panwaslu Balbel saat itu ya Bangka Belitung yang memberikan keterangan hari ini. Ada sedikit pandangan yang berbeda bisa kita lihat. Justru juri ini dihadirkan sebagai saksi di saat kasus Bangka Belitung. Dia tidak hadir di Kepulauan Seribu. Anda melihatnya bagaimana? Ya, mungkin begini ya. Yang seperti saya sampaikan tadi adalah saksi fakta. Dia mengaku sebagai saksi fakta. Tapi itu saksi faktanya fakta di Bangka Belitung, bukan di Kepulauan Seribu, itu pertama. Nah, di sini saya hanya mau melihat bahwa apa yang dihadirkan saksi fakta dari Bangka Belitung ini hanya untuk seperti lagi mendeskripsikan kepada majelis hakim bahwa masalah niat, nah, ada atau tidak ada niat dari terdakwa ini untuk melakukan itu. Baik. Nah, mungkin bisa ditambahkan oleh. Kalau Bang Irfan sendiri melihatnya ini saksi yang dihadirkan tadi dan sudah memberikan penjelasan? Ya, saya melihatnya ini nggak ada korelasinya dengan perbuatan hukum atau perbuatan pidana yang terjadi di Kepulauan Seribu, karena tentunya dengan menghadirkan juri sebagai panwas pada saat itu peristiwa hukumnya berbeda dengan peristiwa hukum yang ada di Kepulauan Seribu. Nah, pertanyaan saya, kenapa saksi juri ini dia mengatakan dia sebagai panwas pada saat itu ada terjadi persoalan SARA dalam pilkada di 2007 di Bangka Belitung, dia tidak melakukan penindakan karena itu tugas panwas loh. Ya kan? Dia tidak melakukan pengawasan yang lebih ketat. Itu kewajiban dan tugasnya panwas. Nah, kenapa ada pembiaran? Ini pertanyaan lagi. Tadi mungkin kalau reporter InNews menanyakan seperti itu, pasti kelabakan itu sosok juri menjawab itu. Kenapa Anda nggak menindak gitu kan? Kalau terjadi, dia katakan terjadi di Bangka Belitung itu terjadi ada unsur SARA dalam pilkada di Bangka Belitung. Nah, jadi nggak ada korelasinya kehadiran juri ini, dia menyampaikan sebagai saksi dalam persidangan ada CAS dalam peristiwa hukum yang terjadi di Kepulauan Seribu. Mungkinkah dia ingin menjelaskan jika pada saat kasus itu terjadi, ternyata Basuki Cahayapurnama memenangkan di saat pilkada di Bangka Belitung saat itu. Ada unsur SARA yang sempat timbul, tapi ternyata terpatahkan dengan kemenangan Basuki Cahayapurnama pada saat itu. Itu bukan kemenangan, itu pilgub. Pilgub kalah dia. Kalau yang Belitung Timur Bupati menang. Ya. Nah, si juri ini saya lihat kan yang untuk pilgub, bukan untuk bupati. Baik. Itu. Jadi saya lihat begini, kalau dia katakan ada unsur SARA, betul dikatakan tadi. Kenapa dia tidak melakukan penindakan bersama Gakumdu, penegak hukum terpadu ketika itu ya. Yang kedua, bahwa isu SARA pun yang mereka ungkapkan, itu mereka kan mengajukan gugatan di Mahkamah Agung. Dan itu ditolak saat atas itu. Kekalahan daripada Ahok Ya. selaku Cagup Babel waktu itu kan. Ya. Tapi faktanya Mahkamah Agung menolak gugatan tersebut yang mencantumkan isu SARA. Berarti kan tidak ada isu SARA di situ. Jadi janganlah masyarakat itu diputarbalikkan, disesatkan dengan pemikiran-pemikiran sesat seperti yang dilakukan oleh si juri ini maupun oleh penasihat hukum yang berusaha untuk memutarbalikkan tentang ada atau tidak ada niat dari Ahok ini, dari terdakwa ini. Kita bicara pada tataran hukum aja, kita buktikan bahwa kalau memang penasihat hukum yang mau meringankan dia, bicara pada tataran hukum bahwa apakah niat itu terselesaikan atau tidak. Baik. Itu aja. Dan Jadi, itu terbukti terselesaikan ya? Terbukti terselesaikan. Jadi kalau kita mengambil lagi dari memang itu haknya penasihat hukum sih menempuh segala daya upaya agar bisa si klien itu atau si terdakwa diringankan, paling tidak diringankan. Tetapi dalam hal ini kita harus melihat fakta yang terjadi bahwa saksi yang dihadirkan itu adalah saksi di
Bangka Belitung, tidak mempunyai relevansi dengan Kepulauan Seribu. Kepulauan Seribu. Dan yang di Kepulauan Seribu itu kan tidak ada selebaran, tidak ada ucapan dari orang lain, tidak ada satu peristiwa yang mendahuluinya, baru kemudian Ahok mengucapkan itu, tetapi justru yang mendahuluinya adalah terdakwa sendiri dengan mengucapkan Al-Maidah itu dalam pidato kunjungan kerja, program kerja dari terdakwa selaku gubernur aktif ketika berpidato di Kepulauan Seribu, Pulau Pramuka Kepulauan Seribu untuk program ikan kerapu. Emangnya ikan kerapu itu tahu tentang Al-Maidah 51? Yang seharusnya program kerja yang lebih ditekankan di sana saat itu ya. Pertanyaannya, ikan kerapu itu ngerti nggak dengan Al-Maidah 51? Baik, dan terseliplah Al-Maidah 51 ini yang akhirnya memicu kontroversi sampai saat ini ya. Justru itu. Jadi masyarakat tuh diberikan pemahaman yang inilah, yang apa namanya, objektif lah. Ini loh peristiwanya, ini loh perbuatannya, itu loh. Jadi jangan dibuat apa namanya bias atau kabur sehingga timbul pergesekan di masyarakat. Seperti itu ya, Bang Irfan ya. Saya nanti ini teman-teman Aktan nanti saya akan koordinasi setelah ini dengan teman-teman yang meninjau langsung sana. Kalau saja Juhri ini akan menyampaikan ada keterangan palsu, kami akan laporkan dia ke kepolisian. Oke, itu nanti kita coba bahas lagi usai jeda pemirsa. Tetaplah bersama kami di Breaking News mengawal sidang Ahok.